terprovokasi, ya. Iya, betul. Pasti terprovokasi. Cuma ya tadi ada oknum yang mau mengadu domba kami kan. Misalnya kalau pangkalan A nih ada yang sakit atau kecelakaan, semua pangkalan ngumpulin mas. Nah, itu Itu Urunan makanya juga. ada slogan kami itu salam satu aspal sudah. Nah, itu kalau antar barang apa namanya Bang Adi? Gosen juga. Gosen. Gosen juga, tapi lebih besar lah ibaratnya. Saking besarnya itu kadang kita bawa orang pindahan mas. Nah, kemarin itu kan Kang. Kan ada banyak komen tuh. Ojol katanya Kaltempus kok nggak imbang gitu kan. Apa nggak berimbang itu katanya kan ya. Oh, komen-komen dari anu itu ya. Ya, padahal kita sudah konfirmasi sama ketua ojolnya itu yang koordinator lapangan. Kalau memang itu ada kesalahpahaman dan diduga dari pihak bukan Mas Charlie yang sebagai customer tadi yang melakukan. Artinya rekayasa Iya. dari oknum. Nah, kok katanya nggak imbang, kita sudah konfirmasi, cuma kita tidak syuting dengan video kemarin tuh, memang cuma wawancara saja. Iya. Iya, saya juga penasaran suka dukanya ojol itu memang sering dikerjai customer atau gimana kayak di sini tuh ya, kalau di Palangka ya. Kalau kita dengar-dengar di daerah Jawa sana kan memang sering ya anu palsu, orderan apa namanya itu kan fiktif, orderan fiktif. Nggak tahu di sini tuh ada nggak orderan fiktif itu. Cara memang kalau kota kecil kan mungkin masyarakatnya belum terlalu ini sih sebenarnya, belum terlalu neko-neko lah. Iya. Wah, Mas, Ojol. itu ada ojol tuh. Boleh kita mampir yuk? Iya, coba. Kita ajak ngobrol coba teman-teman. Ya coba kita. Wah, pas kebetulan ada teman-teman ojol. Ayo Mas, Agus Mas. Ijul. Ijul Kang. Ini Bang, wah, kita ketemu. Masak, udah, wis. Pesen kopi kah, Kang? Ayo, kita pesan Mas, kopi dulu. kopi kah? Kita ngobrol-ngobrol nanti. Mas, kita mau ngobrol-ngobrol boleh lah? Ya, Bisa inilah. sekalian ya. Halo pecinta Kaltempus Fiber. Nah, kebetulan ini lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman ojol nih, nah. Yang habis kemarin rame, kita tutup buku aja masalah itu ya. Mungkin kita nanti denger dikit-dikit lah. Iya. Dan mungkin nanti kita fokusnya Mas PC kita akan mengetahui gimana sih cerita mereka di jalan sebagai ojol selama ini gitu loh. Iya. Ditambah yang kemarin mungkin kan ada permasalahan itu bisa kita minta dikit aja gitu loh. Minta dikit ya ceritanya seperti apa. Banyak yang nyudutkan ojol kan gitu. Padahal mereka juga suka dukanya, banyak dukanya juga biasanya. Nah, ini kesempatan kita. Kita mumpung ketemu tadi kan, jalan-jalan ngobrol dan sekarang ada Mas Adi dan juga Bang Ijul. Nah, ini dia teman-teman, ada Bang Adi dan Bang Ijul. Silakan Mas BC. Sudah berapa lama nih Mas Ijul nih? Kalau saya ngojek dari 2019. 2019. Awal Januari. Masnya? Saya 2018. 2018. Motor dulu tapi nya. Oh, motor akhirnya pindah ke bukan. Senior ini berarti kan ya? Senior banget. Kalau tahun 2018 tuh Mas PC ya, kalau nggak salah itu awal Gojek di Palangkaraya. Bukan, November tuh. November pembukaan. 2019. Wah, angkatan kedua. Angkatan kedua, kalau sekarang mungkin sudah lulus harusnya. Berarti jaket ini yang ke berapa ini? Oh, nggak terhitung kayaknya. Bisa 8 kah sudah jaket ini. Nah, ini baru mesen kemarin juga. Baru mesen ya? Mas, berarti emang benar-benar banyak dukanya ini. Karena saya jaket aja sudah habis 8 itu. Paling nggak terterpa angin, hujan, debu, serempet, sobek, paku gitu ya. Aku nih penasaran sih Kang. Apa ojek tuh dapatnya berapa sih gitu loh, kan kalau kita ngorder itu kan kadang 5.000 kan, kasihan dulu kadang 5.000 gitu loh. Kalau dari yang motor dulu kan bisa ceritakan dari yang kalau kami yang dari motor kan itu biasa yang sering GoFood tuh yang pesan yang ada ongkir dari awal dulu. Awal dulu ya. Oh, awal dulu. Awal dulu penumpang ya. Dulu zaman penumpang banyak. Zaman pandemi itu. Itu ya. Nah, itu salah satunya. Saya ngojek dari pagi sampai tengah malam jam 11 dapat 80.000 aja itu. Pandemi itu. Dulu tuh ya. Sampai disuruh pulang sama mereka yang patroli keliling Satpol PP. Dia bilang kalau mau ngasih saya 50.000 buat saya pulang kan harus 100 lebih nih paling enggak bawa pulang ke rumah. Saya pulang gitu. Tapi balik ke mana? Enggak ini aja kan.
Kalau sekarang gimana Mas? Kalau ini? Sekarang alhamdulillah normal aja sih. Normal ya? Cuma ya itu nggak semua driver kan yang namanya gacor atau apa gitu kan. Ada apalagi ditambah ini yang namanya akun Aceng Jerempang per slot gitu. Kami yang reguler ini pasti habis lah sudah. Kebanyakan Aceng mereka. Untuk di Gojek motor ya, kalau Aceng itu ya? GoPut. Oh, GoPut, tapi maksudnya peruntukannya buat yang motor, yang... Iya, untuk anak roda 2. Roda 2 ya? Benar. Nah itu program memang dari kantor gitu Bang Ijul ya? Dari pusat katanya. Program Aceng itu gimana sih dampak untuk... Oh, kok Aceng itu? Akun goceng. Oh, akun. Jadi 5.000-an kita tuh. Setiap kali ngantar 5.000. Maksudnya Gojek itu kan 5.000 ya? Artinya setiap mendapatkan order itu pendapatnya 5.000? Rp5.000 satu kali antar. Satu kali antar. Kira Aceng jual rambutan yang kecuali itu. Menarik Mas Widya, ini bisa ditanyakan. Bisa diceritakan juga nih, gimana sih setelah ada program Aceng itu untuk keberlangsungan dari teman-teman ojol ini? Berat sih rasanya kalau Aceng itu. Bayangkan kita satu kali ngantar 5.000 harus nyampe paling enggak 20 orderan kita. Untuk nyamper 100.000 itu dari itu pun sampai tengah malam, sampai jam 10 malam dari pagi jam 8 atau jam 9. Artinya Mas, Bang, kalau GoPut itu sebenarnya nggak sering ya? Katakanlah sehari itu paling banyak berapa sih untuk GoPut itu bisa dia? Kalau pribadi saya kadang rata-rata ya 20-an itu. Itu yang reguler. Tapi masuknya Aceng ini kita paling sehari cuma 10, 12. Jadi artinya gini, yang biasanya reguler kan bisa dapat 20 karena Kalau ada Aceng, katakanlah driver lain ngambil Aceng yang menggerus paling enggak ya, menggerus sedikit yang seharusnya yang 10 jatahnya reguler itu ya. Kan customer pasti ya dia milih yang lebih kan murah kan ininya ongkirnya. Karena customernya yang memilih Aceng itu ya. Tapi lama dia ini masa ininya juga waktu tunggunya. Kalau Aceng itu dia kisaran 35 sampai 45 menit. Ada dia kalau abang-abang pesan GoPut nih misalkan, itu ada 3 pilihan tuh nanti. Yang reguler, terus yang ada tengah tuh sama yang Aceng. Nah, kalau yang Aceng tuh saya kemarin lihat 35 sampai 45 menit. Terus yang reguler tuh 25 sampai 35 gitu. Terus yang ada lagi yang kayak expressnya yang utamanya mereka misalkan sampai 12.000 tuh ongkirnya dia 10 menit sampai 15 menit gitu. Ada tingkatan ininya. Gitu. Kalau mobil gimana nih Mas? Mobil ini penumpang aja ya kalau mobil Iya, ya? kalau barang mobil Antar barang kita. Oh, antar barang. ada. Itu kalau antar barang apa namanya Bang Adi? Gosen juga. Gosen. Gosen juga, tapi dia lebih besar lah ibaratnya. Barang-barangnya itu lebih besar. Saking besarnya itu kadang kita bawa orang pindahan, Mas. Oh, jadi pick up. Iya, Artinya sebenarnya nggak ini juga. nggak relate lah sama kondisi mobil kita yang harusnya orang bawa pickup kita suruh pindahan gitu loh. Ada yang bawa lemari kadang-kadang. Ikut tarif itu ya? Tarif aplikasi. Tarif aplikasi 15.000 dia. Lebih hemat. Kita kan 1/4 kilo itu 15.000 aja dapatnya kalau gosen. Gitu. Kalau udah dapatnya lemari, kulkas, nah itu. Ada kita dapat screen juga gosen dari Hypermart. Itu mesin cuci. Itu kalau mobil saya yang kecil itu nggak ada, udah angkat tangan udah. Ada. Bang Adi, coba sebentar Bang, mungkin bisa dijelaskan ya. Apakah di customer itu dia nggak tahu ketika dia mengorder dengan gosen, dia nggak tahu kondisi mobil yang jadi pesanan dia itu? Kalau dia pas pengorderan dia tidak ada untuk mobil besar, mobil kecil untuk gosen. Iya. Tapi kalau untuk regular ibaratnya yang untuk penumpang dia ada yang XL. Oh gitu, XL itu artinya yang panjang, lebih besar, C3 lah. C3, oh gitu. Iya. Masuk Mas. Iya. Jadi kalau pas gosen itu ya kalau dapatnya ketemu mobil kecil, Saya gelaran juga. kita kadang kalau dia nggak cancel kita yang cancel. Oke Mas, santai aja Mas. Kita Silakan santai sambil minum Bang Adi, Bang Ijul. kita nggak usah formal ini, santai aja. Kalau motor kan untung aja di sini tidak sama di Jawa kan. Kalau di Jawa itu kan kita udah sering lihat video teman-teman tuh ada yang bawa sampai turen air itu. Galon. Toren air bukan galon lagi, toren air tandon.
Luar biasa itu teman-teman, kita salut juga sama teman-teman. Tapi ya nggak mungkin juga karena mereka angkut. Tapi ya lucu aja gitu loh, sampai ada orang pesan gosen, motor, suruh bawa toren air. Itu dari teman-teman ojol Gojek lah khususnya ya, teman-teman ojol di Palangkaraya itu ada nggak yang sudah mengalami, pernah cerita-cerita atau gimana gitu? Kalau Bang Adi? kalau mobil ada, kalau mobil ya itu mesin cuci mas. Oh, Kalau saya udah ngalamin pindahan rumah tadi. Udah itu pindahan rumah dari depan samping kiri penumpang sampai ke belakang itu udah penuh tuh. Berarti ngeluarkan berapa duit dia tuh? Orangnya itu 15.000 mas. Astaga. Angkut-angkutnya itu. Iya, soalnya nyawa pickup 100.000 kan ya. Nyawa gojek. Dan itu ya ini customer kan, customer dia sebenarnya dia berhak memilih juga bang, memilih yang katakanlah kalau saya jadi customer saya akan memilih yang termurah gitu kan. Itu ditolak gitu nggak bisa ya? Pengaruh ya? Pengaruh sama kita. Pengaruh kita. Ketika kita cancel itu pengaruhnya sama kita. Performa kita kan ada. Performa kita turun, akhirnya kita bisa nunggu setengah jam sampai 1 jam mas. Untuk nerima orderan yang baru. Meskipun deket ya. Ya, kalaupun itu biasanya sama Gojeknya dimentahkan. Tapi yang ngalamin kami di lapangan kan. Itu semacam Mas BC kayak punishment atau hukuman bagi orang yang menolak. Cuman ini yang menghukum aplikasi gitu ya, secara otomatis kira-kira. Secara otomatis dia. Jadi ketika kita menolak, si aplikasi membaca wah orang ini nggak mau kerja ini. Iya mungkin gitu. Sistem membaca kayak gitu. Coba kalau kita tanya ke Gojeknya pasti dibilangnya nggak ada itu jadi. Ya itu. Balik. Kadang lucu juga kayak gitu. Dilema kalau kami kan di Goret itu, gosennya pernah teman sih ngalaminnya. Dia bawa ini gas LPG yang 25 kg itu 2 biji. Motornya masih yang kecil lagi. 12 kilo ya, LPG 12 kilo ya. Yang besar. Ya, yang besar, LPG. 25 biru itu. Ya, 25 namanya. Besar. 2 biji. Iya, sampai masuk info Palangkaraya kan info Kalteng kalau nggak salah Instagram. Belakang itu. Depan 1, belakang 1, yang bawa udah gede badannya, tambah lagi itu, wah banyak dilemanya. Bawa durian lah 2 karung. Customer kayak gitu ya, emang kadang ya keterlaluan juga tuh Kang ya. Iya. Tapi kembali lagi kan customer ya seperti tadi dia mungkin customer adalah raja lah. Tapi ya itu mas, kita yang namanya kerjanya kan jual jasa nih. Iya. Ya. Selama orang itu masih bisa menghargai kita nih, kita udah bawa barang banyak-banyak, kayak teman-teman motor udah bawa barang besar-besar, angkut beras lah kadang-kadang, ada yang 10 kilo, 50 kilo karung itu. Kalau dia ngargain kita, nggak usah ngasih tip, ibaratnya bahasanya tuh, bahasa kecilnya itu, Ya. terima kasih aja, udah senang banget gitu itu. Dengan senyum, dengan apa tuh udah luar biasa bagi kita di lapangan. Kita nggak harapin tip. Kalaupun dikasih kita ambil, itu nilai plus lah bagi customer kan. Tapi kalau dia terima kasih sama kita, itu luar biasa banget. Karena sangat jarang saya temuin penumpang-penumpang ini yang bilang terima kasih ke kita ketika itu udah ngeterbang. Jarang sekali. Itu teman-teman motor saya juga ngerasain karena saya di motor dulu. Saya di mobil juga. Kalau di mobil kita masih bisa ketemu orang-orang seperti itu. Kalau di pelanggan bukan kita yang mengecilkan orang pelanggan, tidak. Iya, iya. Ada orang-orang yang memang ketika turun, Adabnya ya kurang. tutup mobil langsung kayak udah gitu loh. Kadang gedek juga, kita nggak mau gedek juga mas. Yang tadi mood kita bagus jadi jelek dapatnya kayak gitu tuh. nah Sambil berapa nggak apa-apa mas. kalau ada penumpangnya semacam itu nih Bang Adi, kita bisa nggak sih membuat si penumpang itu ya katakanlah gimana ya? Ya membuat penumpang itu susah lagi untuk mendapatkan order gitu, bisa nggak dari aplikasi? Kalau kita kan ada diberi penilaian juga untuk penumpang mas. Cuman kalau saya pribadi jarang pakai itu. Tapi ada ya? Ada. Kita ngasih bintang penumpang. Oh, Kita jarang. Iya sama aja. Roda Jadi dua timbal baliknya memang ada. Cuman untuk sistem apakah dia bisa dapat orderan kita lagi apa tidak itu saya nggak tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu. Karena saya juga jarang pakai kan. Kalau sudah selesai ya sudah selesai aja. Soalnya selama ini kan mungkin yang sering kita dengar penumpang terus nih yang kayak seolah-olah dia bisa ngasih bintang 1, bintang 2, bintang 3 terserah dia gitu kan.
Dan kalau dengar-dengar dan kita lihat mungkin di TV, di film-film gitulah, ketika dapat bintang 1 kan agak sedih tuh si drivernya sedih, kayak udah hilang masa depan itu kan. Jadi makanya kita perlu nanyain tadi itu. Bisa banding nggak Mas, bintang 1 kota tetap baik nih. Kita nggak tahu Mas. Penumpang kita nih mantan kah siapa gitu kan? Iya. Kita kalau kita lama gitu. kalau kita sih nggak tahu ya Mas ya. Kita nggak tahu bahwa kadang dia ini ngorder hari ini, selesai hari ini, dia ngasih bintangnya bisa 2 hari kemudian tuh. Nah, masih bisa itu berarti. Masih bisa dia ngasih lengket bintang, dia. masih lengket dia. Jadi nggak ketahuan yang mana ngasih Kadang-kadang salah lagi tuh. Dia misalnya ketemu saya. Saya kasar nih orangnya nih. Ketemu lagi ini. Saya yang dikasih bintang. Ini yang dikasih bintang kadang. Satu ya. Karena dia numpuk ke atas. Iya, bukan- ya masanya itu bisa banding nggak gitu loh, nggak bisa. banding kalau banding bintang nggak bisa Mas. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi sekarang itu Gojek itu kan dia memunculkan satu fitur. Dia bintang 1 tanpa komenan itu hilang Mas. Oh, otomatis Tanpa penilaian hilang. Ya harus ada penjelasan. Oh. Kenapa kok bintang 1 kan gitu? katakanlah nggak akan dianggap bintang 1 itu oleh aplikasi. Ya lebih baik lah seperti itu ibaratnya kan. Dia tiku, dia mantan yang terjahat. Mungkin Iya. kan. Nah, itu kalau di Jawa itu kan banyak order fiktif tuh. Di sini juga banyak juga lah pengalaman Ada. seperti itu. Ada, tapi ya itu tadi kebanyakan di GoFood sekarang sama di Gomart. Food itu. Komar. Oh, Gomart. Jadi fiktif tuh dia ada kerjasama dengan Alfamart. Jadi Gomart itu dengan Alfamart. Nah di situ kita paling disuruhkan beli rokok atau tisu atau segala macamnya. Tapi embel belakangnya nanti dia minta isikan link aja gitu, atau Dana atau GoPay. Itu udah pasti otomatis penipuan. penipuan itu. Oh, gitu ya. Benar. Itu sering. Dan itu nggak bisa diketahui Bang ya, yang ngorder itu siapa? Karena kan pasti setiap pengorder dia menyantumkan alamat kan untuk mengantar barang itu. Alamatnya sembarang aja, mereka masih yang diincar mereka kan bukan rokok atau tisunya tadi, yang ngisikan link. Dia kadang ke hotel ngantarnya atau ke Wisma. Tapi setelah kita datangin ke Wisma, ternyata orangnya nggak ada. Kita sudah rugi yang link itu tadi, beli rokok tadi kan pakai uang kita dulu anggapannya. Di saldo GoPay kita dipotong di Sudah Gomart. dapat pas. Itu. Yang ke Wisma tadi sudah dapat pas. Itu dia. Rokok lah. Makanya itu. Ada ya. Itu Palangkaraya kalau dari apa ya? Ini kan kita tahu kota Palangkaraya mungkin nggak sekejam kota-kota besar atau ibu kota gitu kan. Kalau mereka yang seperti itu tuh tergolong banyak, sedikit atau sedang sih Bang? kalau yang kami orang lama ini kan sudah mengetahui itu ya, cara trik gitu dari zaman dulu sudah 2019. Yang baru-baru kasihan. Kadang sering mereka itu dapat fiktif dan semacamnya. Bingung cara melapornya atau gimana. Mau nggak mau mereka datang ke pangkalan kita tuh. Bang, minta tolong dong Bang, ini saya dapat fiktif tadi ini. Waduh, saya bilang kamu baru daftar Gojek ya? Iya, baru 2024 ini kan. Ketipu ya itu tadi. Kesian sih sebenarnya, rugi sampai 150.000 dia. Dan itu nggak bisa diklaim Mas. Nggak bisa. Nggak bisa diklaim karena dia di luar itu, di luar pemesanan biasanya. Kalau dia yang masih di nota, oke masih bisa mungkin bisa diklaim ke Gojeknya. Oh ya, dia titip. Tapi ketika dia nitip di luar itu kayak pulsa, token listrik dan segala macam, Soalnya nggak ada di aplikasi kita. ya Ya, nggak bisa itu diklaim udah lagi. Udah hilang duit itu udah. Yang paling sering fiktif ya tadi GoFood, Gomart, Gosen. Kalau Goret jarang lagi sekarang. Kang, aku pernah dengar juga ini ojol-ojol yang spesialis dunia malam. Ini juga seru ini kayak. Iya, mungkin bisa diceritakan nih Bang Ijul atau Bang Adi. Ya, itu emang spesialis orang-orangnya yang itu aja atau emang ada juga yang kelompoknya itu Ada nggak kelompok-kelompoknya itu? Iya nih, gimana sih Bang Adi atau Bang Ijul ceritanya kok ada istilah ojol spesialis dunia malam itu maksudnya itu dunianya atau waktunya aja yang malam? Kalau kami nyebutnya sih ini, Apa ya? yang sebutannya ngalong. Oh, ngalong. Nah, Wah, jadi ngalong Batman itu itu. mulai dari jam 11 malam ketemu sampai jam 5 pagi atau sampai jam 7 atau jam 8. Contohnya saya. Oh, Saya bisa ngalong juga. ngalong terus malah kadang. Tapi penumpangnya emang dalam tanda kutip orang yang suka kedugem atau gimana Bang? Salah satunya Malam pasti itu, malam itu. ladiesnya, yang om-omnya anggapannya kan. Pernah ketemu Ani-Ani nggak Bang? Ani-Ani itu. Atau kita pulang mereka dari kayak dugem atau apa, kita yang yang antar balik ke wismanya atau mesnya kan,
Bisa tuh kalau lagi mujur, dia mabok itu atau apa, tuh yang merah selembar tuh langsung kasih aja, ambil aja bang kembaliannya. Itu mujurnya kalau tengah malam. Lagi mobil ya. Apalagi yang gokar, wah pengalamannya pasti ada lebih asik ini kayaknya. Iya, yang pasti itu Lebih disukai gokar kayaknya ya. ibaratnya kalau di gokar itu mobil lebih harum mas, lebih wangi lah. Kalau malam itu ketemu-temu yang bagus-bagus itu udah lebih wangi. Kami lebih senang itu. Iyalah. Nggak perlu lagi kasih pengaruh ke dalam mobil kan. Tapi kan Bang Dan Adi, mereka lebih mas, lebih respect sama kita. Orang itu yang salah. Itu ya. Nah, Orang-orang itu yang kan. dunia malam ini Malah kita nggak menghargai bisa kita, nggak bisa ngelihat mereka pekerjaannya apa. Tapi yang saya rasakan, yang saya tahu, mereka lebih respect sama kita. Bukan cuma masalah tip ya. Masalah perilaku juga kayak begitu. Adabnya malah Terlambat minta maaf, dia lambat keluar minta maaf. Kita kadang kalau siang nih, Iya. entah siapa orangnya, kita nunggu dulu. Cepet ya, udah sampai siang nih. Udah nyampe depan rumah. Bentar mas, saya lagi apa di belakang gitu. Lama, nggak ada itu, nggak ada minta maaf. Tapi kalau mereka itu saya salut. Dia terlambat aja, berapa menit, masuk, maaf pas lah terlambat. Anu ada sesuatu di dalam. Udah kayak gitu mas. Malah lebih itu. Iya, makasihnya itu sebelum keluar mobil sama keluar mobil. Jangan ketika sudah melihat dari sampai. luarnya. Iya. Kita kan diajarin orang buat jangan melihat orang dari luar. Adabnya malah lebih bagus malah. Ada sistem barter juga lagi. itu gimana nih Kalau Bang di Adi? barter sama buah pepaya kan nggak tahu kan. Kalau kayak yang di Jawa-Jawa itu kan buah. Ini cerita di Jawa-Jawa nggak lebih gimana? Mungkin Stop, jangan diteruskan. ada nggak di Palangkaraya seperti itu? Kami sih nggak ada sih ya. Oh. Ketemu yang tiba-tiba kita lah diajakin betik mangga gitu loh kan, nggak bisa, nggak pernah sih, nggak pernah ada seperti itu. Yang normal-normal aja. Normal. Syukur kalau gitu karena Ya. Karena kalau pernah teman-temannya itu nggak mungkin bilang kan. Kalau bilang kan buka aib kita sendiri berarti kan gitu. Ya kalaupun ada ya pasti nggak bilang kan. Iya. Boleh. Tapi mereka juga nggak hitung-hitungan duit juga kayaknya Bang ya. Nggak Kalau pernah orang-orang hitung-hitungan beli duit apa, nggak berpatokan dengan apa? tidak berpatokan. Iya. Karena mereka bilang juga kan kita bagi rezeki mas. Ya, kebanyakan mereka itu pasti ngasih tip mas. Iya, Kebanyakan loh ya. Oh iya, itu yang disukai Berapa orang. kali malam itu kita ya. ketemu, mau dia pas kita kan tahu nih dia mesnya di mana, tempatnya di mana, kita jemput kan, dia mau ke pasar. Iya. Kadang ongkos 12.000 tuh bisa sampai 20.000, berarti dikasih dia 12.000 kan. Oh, iya. Jadi dipaskan sama dia 20.000. Kadang mereka seperti itu. Kadang kalau dia bayarnya pakai GoPay kayak itu, dikasih tip lewat aplikasi. Lihat aplikasi masuk ke saldo yang driver. Kita sih yang ketemunya yang kayak gitu-gitu, walaupun ada sebagian yang mungkin resenya itu bukan karena dianya mas, karena mabuknya. Muntah di mobil. Nah itu yang dijaga. Nah itu kadang-kadang nih muntah di belakang. di belakang di punggungnya anu ya. Kita nih nggak tahan lagi tuh. Udah itu. Bukan karena dianya. Iya bukan karena dianya, itu karena mabuknya. Nah, ini ngomongin soal yang customer yang alamat palsu itu, Bang. Iya. Kan itu berbahaya juga. Kayak kasus yang kemarin misalnya itu ya. Iya, betul. Kalau palsu dia order palsu misalnya, yang kemarin kan maki-maki misalnya chatnya Iya, kan. betul. Kalau yang palsu kalau diprovokasi sama kayak kasus kemarin bahaya juga ya. Misalnya orang nggak salah misalnya. Yang pakai alamat palsu dari Bang ya kan? Dibahayakan yang oknum tertentu yang mau menjelekkan kita para Ya. ngojol ini. Provokasi gitu kan. Bisa benar. juga caranya seperti itu kemarin kalau Bang muncul ya. Dan sebenarnya di komunitas ojol, komunitas Gojek, Grab ataupun yang lain Maxim gitu, itu ada nggak sih filter ketika ada semacam hal-hal provokasi gitu yang lebih menyelidiki dulu lah daripada nanti emosi dulu nanti ada nggak sih seperti itu biasanya Bang? Sebujurnya kita dari kumpulan kayak apa namanya pangkalan-pangkalan tuh sudah sih sebenarnya seperti cuma masa ini kan bergerombol masak semua tuh. Jadi satu yang langsung membakar tuh. Apalagi itu kalau membawa ya katakanlah ini profesi kita ya membawa nama kami ini ojol solidaritas ya betul solidaritas. itu yang bikin mereka jadi yang emosi kan sudah kita bisa nih menahan beberapa orang misalkan belas-belasan yang 20-30 orang pajah kita anggapannya kan dari api Kejadian kemarin dijadikan pelajaran untuk semua orang juga Iya, itu, Bang, ya. pasti mas. pasti itu bang Dari sisi ojol juga jangan sampai mudah Iya, jangan provokasi. sampai gegabah lah. Ya, customer ya jangan sampai mengeluarkan
chat-chat yang seperti itu kan Iya, tidak baik betul. juga dibaca orang. Iya. Seperti itu apalagi. Mas kemarin ikut juga Mas Ijo. Ya, Ikut juga sempat. saya ikut juga kemarin itu karena posisinya saya bekas di motor juga kan. Teman-teman di Gokar juga ada yang mau ikut, kita larang-larang juga karena posisinya kan nggak jelas itu tadi informasinya nggak jelas. Oh iya iya. Berarti sampai bawa mobil ke sana. Ya, kita yang bawa mobil Ngangkut Polres, orangnya? karena Oh, yang angkut orangnya. posisinya kita udah nggak kondusif sana. Pemikiran kita kan hal itu membahayakan, ya merugikan semua orang yang ada di situ lah ibaratnya. Mau kalau mukulin yang ruginya, yang ibaratnya yang korban rugi, yang mukulin rugi, lebih baik kita tetangga kanan kiri juga pasti kita kasihkan ke penengah, yaitu penegak hukum kan. Itu yang kita pikirkan kemarin tuh, kenapa kita bawa. Sempat ditanyakan juga kemarin tuh, dikira kita paksa dibawa, padahal tidak. Kita nggak maksa ke sana. Masnya sendiri. Iya. Kan masukan kita semua nih, termasuk saya kan anggota ini juga, apa namanya, yang mendatangin ke rumah beliau kan, cuma saya lihat dia, oh ini orangnya jujur sudah, kita bilang gitu aja. Akhirnya beliau yang minta ke Polres, ya udah kami bawa, karena di belakang kami itu sudah ya ratusan lah anggapannya di depan pintu tuh udah. Iya. kita mengamankan sistem. Iya, iya. Karena kami penengah. Pemikirannya juga Mas, kalau dia misalnya dibawa ke motor, takutnya dia ngeplak dari belakang, nggak tahu kan. Kalau di mobil kan masih kita apit 2 orang, selesai dia nggak kan? Makanya kemarin itu ada video yang Iya, iya. teman-teman kita juga yang ngejagain. Iya, Jadi iya, kita nggak terprovokasi, ya Iya betul. pasti terprovokasi. Untuk bertindak anarkis, kita masih ada orang-orang yang mencegah dan punya Kami pemikiran 6 orang yang kemarin yang terbuka jaga lah. di dalam. Bukannya kayak gitu. Saya tapi nggak ikut ke Polres. Iya, Saya nah, tahu. Sampai ikut di sana ya. Saya di sana di rumah. Tapi sosok Bang Cali kemarin tenang atau takut gimana kalau dia lihat sampai tuh tenang aja menjelaskan sampai Iya. dia kan mungkin Iya, maaf ya iya. karena dia mungkin beragama Nasrani sampai demi Tuhan Yesus saya tidak melakukan itu, katanya buat apa juga, malah katanya setiap kali driver yang ngantar makan ke dia dikasih tips sama dia. Saya tanyakan lah akhir itu ada kan yang orang ya. apa namanya yang kedua maksudnya ngantar yang makan situ. kedua itu. Bener Bang katanya. Saya sampai dikasih 20.000 sama dia. Itu aja ada. Bilang cuma ya tadi ada oknum yang mau ada mengadu oknum domba yang mengadu kami kan domba. yang Gitu ya. menjelekkan nama Tapi ojol ya itu kita. Mas, karena gerakan itu spontan, kita juga nggak bisa menyalahkan teman-teman di lapangan. Ya, betul. Itu reaksi. Reaksi soalnya. aja, Respon. reaksi dari suatu berita, ibaratnya berita lah di Facebook itu, Betul. kita nggak bisa juga mencegah, karena mungkin di grup kita iya seperti teman kita bilang tadi, sama kayak di grup mobil. Iya. Kalau di grup mobil kan orang tua ibaratnya yang seumuran saya lah atau yang ada muda-muda, satu komando ibaratnya. Ini satu komando juga yang satu grup. Tapi kan yang di luar grup kita nggak tahu grup nih. lain. Yang di luar grup mungkin ada yang nyabarin juga. Di luar grup lain lagi yang kumpul. Akhirnya karena dengan bahasa solidaritas tadi, akhirnya ngumpul lah banyak kemarin itu di sana. Tapi pada akhirnya kan kita bersyukur dan ini ya jadi pelajaran tadi Jadi itu. pelajaran agar kita tidak mudah terprovokasi atas Iya. berita yang tidak jelas gitu. Iya betul. Baik di media sosial maupun di pembicaraan yang lain-lain. Nggak bisa membayangkan kalau main dipukuli di lokasi kayak apa itu. Waduh. Ojol ini. Siapa yang tanggung jawab itu banyak. Kami jagain di depan pintunya aja tuh yang orang 6 kami kan anggapannya yang dari memang kami ada tugas khususnya kan dari Gojek gitu. Kami PKM tuh penyambung komunikasi masalah anggapannya kan pokoknya ada bermasalah dengan customer, bermasalah dengan resto-resto, kami yang menengahin duluan gitu. Jadi kami di depan pintu kami jaga helm tuh sudahnya ada yang di atas kepala, aduh hilang ini habis kita kalau sampai terpukul helm itu. Jadi Sempat ojol viral ini ya. nggak di Jawa, nggak di sini, sama aja sih sama. Solidaritasnya ada, tapi bukan cuman untuk yang hal-hal yang seperti itu. Tapi yang baiknya ada nggak Bang? Maksudnya Ya tiap dari bulan buahnya itu komunitas itu. kalau tiap bulan apa nyumbang Kalau ada atau- kecelakaan kita ada sih. Kalau kecelakaan teman-teman kita bisanya urunan. Langsung kami Turun iya. urunan, benar. Spontan urunan. Karena Setiap kami yang pangkalan. ngurus BPJS-nya juga ngelapor ke ada kan grupnya BPJS juga, jadi Iya. kita tanyakan yang ke kami daftar gak BPJS, bila terdaftar langsung kami urusin. Itu meskipun beda merek itu ya. Tetap Iya. sama Katakanlah beda aplikasi gitu. Kalau beda aplikasi tergantung Pangkalan tadi. tergantung aplikasinya seperti apa Mas kebijakannya Mas. Apakah dia kerja sama apa BPJS? Teman-teman beda merek itu, merek Dalam rangka di lapangan ini Mas. Oh, tetap kalau beda pangkalan nggak masalah itu. Tetap ya, tetap Ya, misalnya kalau pangkalan A nih ada yang sakit atau kecelakaan,
semua pangkalan ngumpulin Mas. Nah, itu Itu Urunan makanya juga. ada slogan kami tuh salam satu aspal, sudah keluarga aja kami, kalau yang pakein hijau-hijau atau oranye atau dia kuning kayak gitu. Asal dia sering di aspal, pokoknya keluarga. Nah, gitu. Salam satu aspal. Tapi di grup itu ada intel nggak sih kan? Kok tahu juga gitu? Kami itu langsung menyebar, kebakaran dimanapun kami langsung infonya. Siap. Jadi kalau ada yang misalkan ada anggota driver kita yang kayak di Pelamboyan bawah kemarin sempat kejadian kan, di Pelamboyan ada teman yang rumah di situ, langsung kami bantuin ngangkatin barang-barangnya atau segala macamnya gitu aja. Atau juga misalnya yang kebaikan-kebaikan nih, contoh mereka kadang kekurangan apa donor darah aja. Kadang kami yang turun juga dari Gojek, tapi ya tadi pasti otomatis cek HB dulu. Kadang kebanyakan kami ini kan ngalong nih, tengah malam tuh kurang tidur, pasti Nggak cocok. masih Terus, katanya HB-nya rendah katanya. Kalau ada bencana-bencana juga mereka bergerak Mas. Ya mungkin sedikit-sedikit curhat juga nih, Kang, curhat juga karena kondisi kita sekarang ini kan mumpung kita juga ngumpul di sini, sampean-sampean juga tahu juga. Orang-orang lihat kita mungkin santai Mas. Betul. Orang-orang yang mungkin ini bisa ngebuka pikiran-pikiran customer-customer kita yang sering pesan aceng, sering pesan hemat. Karena di Gokar itu juga ada hemat. Iya. Tarifnya cuma Rp11.200. Mungkin ibaratnya bisa bantu kita juga nih. Iya. Nggak usah lah pesan aceng atau apa gitu lah. Ibaratnya nggak usah pesan hemat atau apa. Iya. Kalau sekali dua kali ya nggak masalah. Iya. Kalau memang dananya mencukupi, tapi kalau dananya tidak mencukupi, ibaratnya mencukupi, bantu kita juga di lapangan. Pakai yang reguler. Pakai yang reguler atau segala macam. Kalau aceng sih ya itu teman-teman motor juga terbantu. Ada juga yang tersisihkan tadi kan. Ya. Kita juga Gojek juga mungkin mengeluarkan layanan mungkin juga dengan pertimbangan macam-macam. Tapi kita yang di lapangan juga merasakan kita juga butuh segala perbaikan motor, mobil dan segala macam gitu lah. Harusnya pemilik aplikasi melihat kondisi di lapangan. Sebenarnya Mas. Ya mudah-mudahan nanti video kita bisa Dan sekarang itu tidak ada lagi bonus Mas. Kalau dulu orang mengira mungkin kita masih terima insentif kan, bonus juga nggak ada lagi. Kita terima tarif itu aja. Kalau ya 11.000 dari sekali narik tentunya itu ya 4 kilo loh Mas, 11.000. 4 kilo. 200 per kilo. 4 kilometer. Baru ada kenaikan setelah melebihi. itu kalau di PP ya mau 1 liter ya bensin. Iya. 1 liter bensin. Oke lah Kang, terima kasih ya teman-teman. Oke, yuk kita ngopi dulu. Bang Ijo, silakan nih. Kita ngopi dulu. Terima kasih sudah sama-sama dengan kita di sini.